Ibu Irawati, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Ibu Ros Estu Andika Palusi SPD, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Ibu Rita Wulandari SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Dharma Patria beserta staf tata usaha. Peserta masa pengenalan lingkungan sekolah daring yang saya cintai. Tak lupa segenap panitia masa pengenalan lingkungan sekolah yang turut mensukseskan kegiatan ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita semua nantikan syafaatnya yaumil qiyamah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak mungkin melaksanakan kegiatan MPLS secara tatap muka. Sehingga pelaksanaan MPLS di SMP Dharma Patria tahun pelajaran 2020-2021 menggunakan daring atau online. Untuk mencikapi waktu susunan acara untuk hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, sambutan Kepala Sekolah SMP Dharma Patria sekaligus membuka acara MPLS daring tahun 2020-2021. 3. Profil sekolah. 4. Materi COVID-19. 5. Perkenalan guru dan staf tata usaha SMP Dharma Patria. Menginjak acara yang pertama, menyanyikan Indonesia Raya. Kepada seluruh siswa dan siswi untuk bersikap hikmat ya. Nah, saya mau share dulu. Bentar doang, 10 menit, 40 menit. Oke, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti bareng-bareng ya, Nak ya, kita nyanyikan lagu Indonesia Rayanya ya, Nak ya. Ya, Kak. Oke, 1, 2, 3. Di sanalah aku berdiri.
Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia. Yang pemuda Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Indonesia Raya. Oke, demikianlah lagu Indonesia Raya. Kita menginjak acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Ros Utami. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ros Utami, Kepala SMP Dharma Patria Bekasi, yang saya hormati seluruh panitia MPLS SMP Dharma Patria tahun pelajaran 2020-2021, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha, yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua wali murid, ada yang Ibu banggakan seluruhnya siswa-siswi SMP dan Patria. Puji syukur hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini dan seterusnya kita semuanya tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan kegiatan kita. Pada anak-anak itu yang kelas 7 selamat bergabung di SMP Dharma Patria. Oh, berarti ini aku udah dapat apa? Malah dulu. Kita mengalami masa pandemi COVID-19. Semuanya kegiatannya melalui pembelajarannya tidak bertemu atau tatap muka, tapi melalui pembelajaran jarak jauh. Tapi itu bukan suatu masalah. Dengan adanya teknologi, dengan adanya batas ruang dan waktu, semua dapat dilaksanakan melalui daring. Yang pertama yang disampaikan dalam kegiatan MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah, anak-anak ibu yang kelas 7, kalian nanti akan dikenalkan bagaimana SMP Dharma Patria baik secara fisik maupun secara personal. Nanti kalian akan dikenalkan juga Bapak Ibu kalian, kemudian bagaimana staf administrasinya, kemudian pegawai di SMP Dharma Patria itu sendiri, kemudian kalian juga akan mengenal. Aku lupa namanya, malah Rifa aku namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga akan mengenal kakak-kakak kelas kalian. Nanti harus tetap semangat, harus mengikuti kegiatan MPLS, masa di mana kalian mengenal lingkungan sekolah, mengenal bagaimana belajar dengan masa pandemi, kemudian bagaimana belajar dengan keadaan bersih dan sehat, kemudian bagaimana kalian belajar meraih prestasi walaupun belajarnya secara jarak. Yang kedua, disampaikan juga kepada anak-anak ibu yang kelas 7 ini harus tetap semangat mengikuti kegiatan MPLS semua secara secara virtual agar tugas-tugas yang Bapak Ibu harus dilaksanakan sebagai portofolio kalian. Mas ini dong. Enggak mau kan? Ini lihat tak berarti kalau gini aku di Belanda ya. Berarti aku udah ada orang ya. Tapi ini enggak ada.
mohon apa-apa. pengertiannya, mohon historisnya kegiatan anak-anak MPLS selama kegiatannya masih jadi artinya orang tua tetap dapat mengetahui informasinya, dapat mengetahui juga MPLS yang ada di SMP Dharma Patria. Kepada anak-anak ibu sekali lagi ibu sampaikan, teruslah kalian tetap semangat, raih prestasi untuk belajar. Serta tidak lupa tetap menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan kalian. Karena ini merupakan modal untuk selama kalian mengalami atau menjalani masa tatanan dan hidup new normal dalam keadaan pandemi COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosustami yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara MPLS Daring. Untuk acara selanjutnya, mari bersama-sama melihat. Untuk acara selanjutnya adalah menjadi acara yang ketiga, penyampaian materi tentang COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Ros S.U. Andika Palupi SPD. Kepada Ibu Ros Palupi, kami persilakan. Saya dan tabang. Kok kayak gini? Karena Tapi kok nggak ada gambarnya sih? Oke, sebentar saja. Oh, ada. Kita ke materi COVID-19. Ini akan disampaikan oleh Ibu Ros Palupi. Bapak Jokowi mengkonfirmasi adanya kasus corona di Indonesia. Nak perhatikan materi COVID-19 ya, Nak ya. Nanti di akhir ada pertanyaannya. Iya, Pak. Ditemukan ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berasal dari daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah penyebab besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Infectious Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di China pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan ke manusia. SARS misalnya, ditransmisikan dari luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan,
yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, China pada Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala dapat muncul 21 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri, hidung tersumbat dan berlendir, nyeri tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap. Sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar, atau sekitar 80% orang, dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Dengan usia lanjut, dan orang-orang dengan riwayat penyakit seperti darah tinggi, jantung, atau diabetes mempunyai resiko lebih besar untuk mengalami keluhan yang serius. Dalam kasus parah, dapat terjadi pneumonia atau penyakit menyerang paru-paru, serta kegagalan organ tubuh hingga kematian. Jika kamu memiliki keluhan tersebut dan baru saja kembali dari China atau daerah lain yang positif terinfeksi, segera periksakan ke dokter. Lalu, bagaimana penularan COVID-19? Penularan dapat terjadi melalui droplet atau sebagian kecil dari air liur yang dikeluarkan oleh seseorang yang terinfeksi dengan batuk atau bersin. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian tentang cara penularan lain dari COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan. Cara paling baik untuk mencegah infeksinya adalah dengan menghindari paparan virus tersebut. Hal-hal yang bisa kamu lakukan diantaranya, yang pertama, hindari berpergian ke daerah yang telah positif terinfeksi virus COVID-19. Kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol ini dapat membunuh virus yang terdapat di tangan. Ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Ketika seseorang bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet tersebut bisa kita hirup, termasuk virus COVID-19, jika orang yang bersin tersebut positif terinfeksi. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. Tangan kita menyentuh banyak orang dan benda, dan bisa saja virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu, jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Kelima, pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung menggunakan saku atau tisu. Yang keenam, tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Jika ada keluhan demam, batuk, dan sesak nafas, segera hubungi dan periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai coronavirus dan cara pencegahannya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman dan keluarga ya. Terima kasih Bu Lutfi. Gini nak, nanti setelah video ini kalian ada pertanyaan yang disiapkan sama Bu Lutfi. Pertanyaan itu bisa kalian akses di sini nak, di webnya SMP Dharma Patria, www.smpdharmapatria.sch.id. Di sini
Kemudian di sini ada pertanyaan. Tugas MPLS COVID-19. Kamu klik aja di sini. Nah, nanti ada buat adik-adik kelas 7 untuk mengerjakan tugas MPLS 19. Silakan pilih tautan di bawah ini. Kamu tinggal klik yang ini. Nah, di sini kalian tinggal memasukkan namanya, kemudian jelaskan bagian pertanyaannya cuma ada 3. Ya, nanti setelah kegiatan MPLS ini kalian tinggal mengisi pertanyaan tentang COVID-19 melalui website SMP Dharma Patria. Gitu aja ya, Nak ya. Oke. Sejak acara selanjutnya atau acara yang terakhir, kita akan saksikan perkenalan dari Bapak Ibu Guru SMP Dharma Patria dan staf tata usahanya. Sinyalnya jelek. Kenapa ini nggak ada gambarnya? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru